Shalom guys, hari ini kita mau membicarakan sebuah topik yang aku pikir terdengar praktis karena berkaitan dengan tujuan hidup dan juga berkaitan dengan kondisi yang saat ini terjadi di seluruh dunia, yaitu tentang penderitaan dan melihat keterhubungan antara tujuan hidup dengan penderitaan. Sehingga aku memberikan judul mengingat tujuan hidup di dalam penderitaan. Nah, sebelum kita memasuki materi ini secara lebih mendalam, nah hari-hari ini aku lagi kayak pelajari filsafat gitu. Nah, filsafat itu kan kalau menurut definisi dari Pitagoras, mungkin semua kita kenal siapa Pitagoras kan? Eh, Bukan kenal, maksudnya semua kita pasti tahu siapa Pitagoras. Pitagoras itu kan salah satu tokoh matematika yang menemukan teorema Pitagoras. Yang kalau kita sering lihat, kalau kita mungkin waktu kelas SMP atau SMA itu mungkin pernah lihat kan akar, lalu misalnya 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 dan lain sebagainya gitu. Nah, rupanya Pitagoras ini bukan cuma tokoh matematika atau bukan cuma seorang matematikawan. Dia juga bisa kita sebut seorang filsuf. Nah, dia mendefinisikan filsafat itu adalah upaya untuk memperoleh kebijaksanaan. Nah, sedangkan filsuf itu adalah seseorang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, tetapi definisi dari Pitagoras ini terlalu umum ya. Maksudnya kalau kita memikirkan upaya untuk mencari kebijaksanaan, kebijaksanaan itu apa definisinya? Terus untuk apa kita mencari kebijaksanaan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi aku tertarik untuk membawa kita kepada definisinya Martin Suryajaya gitu. Nah, jadi kalau kita membicarakan filsafat itu memang tidak ada satu definisi yang plot gitu. Filsafat itu terlalu luas gitu. Orang bisa berpendapat, bisa berargumentasi mengenai satu pandangan tentang filsafat itu sendiri gitu. Nah, kalau berangkat dari definisi Martin Suryajaya, maka kita akan menemukan bahwa filsafat itu adalah upaya untuk mencari kebijaksanaan. Artinya kita itu misalnya mempertanyakan sesuatu sampai sesuatu itu tidak bisa dipertanyakan. Jadi kita memikirkan segala kemungkinan yang terburuk ketika kita meyakini pandangan itu dan segala kemungkinan yang terbaik atau keuntungan ketika kita meyakini pendapat itu. Nah, jadi filsafat itu adalah upaya berpikir yang begitu mendalam sampai kita memperoleh apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu adalah upaya yang diperoleh lewat berpikir yang mendalam tadi, yang memperhitungkan segala kemungkinan yang baik dan segala kemungkinan yang buruk ketika kita meyakini suatu pandangan. Nah, saya pikir kalau kita mengaitkannya dengan topik yang kita bicarakan kali ini, misalnya tentang tujuan hidup, mungkin kita berpikir, apa sih tujuan hidup itu? Mengapa kata tujuan itu harus dikaitkan dengan hidup? Apakah tujuan itu selalu bicara mengenai kehidupan? Apakah tujuan itu tidak bisa membicarakan mengenai hal lain? Seberapa penting sih kita belajar tentang tujuan hidup? Terus, apakah ada satu definisi yang pas tentang tujuan hidup? Nah, mungkin kita memikirkan semuanya itu ya mungkin ya. Ataupun kalau kita nggak memikirkannya, saya mengajak kita untuk memikirkannya gitu. Topik pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita itu semakin menghargai gitu ketika kita mempelajari sebuah topik. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita semakin menikmati gitu ketika kita mempelajari sebuah topik. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, saya tertarik untuk mulai dari sebuah data. Nah, mungkin kita semua sering untuk mengakses Badan Pusat Statistik, atau mungkin jarang ya rasanya juga, karena ini dia biasanya hanya mencakup data-data saja gitu. Jadi mungkin kalau kita itu tidak bekerja di suatu bidang yang sangat membutuhkan data, atau kita tidak ada keperluan dengan data-data, mungkin kita tidak akan mengunjungi situs ini gitu. Tetapi kalau kita ada keperluan dengan data-data, barulah kita mengunjungi situs ini. Nah, saya akan mengambil contoh dari 2 daerah saja, yaitu dari DKI Jakarta dan Jawa Timur. Nah, berdasarkan data dari DKI Jakarta, itu sekitar 77
orang-orang Jakarta yang mengikuti survei ini itu mengetahui tujuan hidup mereka. Nah, berarti kan ada sekitar 20 sekian kan yang tidak mengetahui tujuan hidup mereka. Terus di Jawa Timur sendiri ada sekitar 75,80% yang mengetahui tujuan hidup mereka. Berarti ada sekitar 20 sekian yang tidak mengetahui tujuan hidupnya gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ya teman-teman sekalian bahwa tujuan hidup itu ternyata dipikirkan, digeluti, bahkan diyakini oleh begitu banyak orang gitu. Jadi tidak sedikit orang itu yang memikirkan tentang tujuan hidup mereka. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa tujuan hidup itu penting. Karena kalau nggak penting ngapain dipikirkan kan? Jadi karena dipikirkan, jadi itu penting. Nah, tentu kita akan melihat ada berbagai macam tujuan hidup ya dalam hidup ini. Kalau kita mungkin adalah seseorang yang beragama, mungkin tujuan hidup kita berkaitan dengan Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak beragama, mungkin tujuan hidupnya itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Bahkan pun orang yang beragama pun bisa tujuan hidupnya tidak ada kaitannya dengan Tuhan gitu. Nah, saya tertarik untuk membahas dari pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tokoh yang saya pikir sudah sangat terkenal dan telah menulis tulisan-tulisan yang bestseller di kalangan sekuler. Namanya adalah Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya, yaitu doktoralnya, itu di Universitas Oxford. Nah, dan sekarang dia telah bekerja di Universitas Yerusalem. Dia adalah seorang Yahudi dan merupakan warga negara Israel. Ada 3 buku terkenal yang pernah ditulisnya. Memang ada banyak buku yang ditulisnya, ada beberapa buku, tetapi 3 buku ini yang terkenal gitu. Yang pertama itu adalah Sapiens. Kalau teman-teman pernah membacanya atau pernah melihatnya atau pernah diberitahu oleh teman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah buku yang menceritakan secara kronologis tentang masa lalu sampai kepada mungkin kita nggak bisa sebut masa depan sih, tapi sampai rentang waktu tertentu gitu. Jadi dia menjelaskan secara kronologis dengan begitu detail tentang apa sih pola-pola yang terjadi dalam kehidupan manusia, kayak misalnya dulu manusia itu berburu, terus ada juga manusia yang agrikultur. Terus apa yang membedakan Homo sapiens dengan Pithecanthropus erectus atau dengan Homo erectus? Nah, jadi dia berusaha mengkaji itu, termasuk tentang seleksi alam yang merupakan teori dari Darwin. Nah, itu pun dikaji di dalam buku itu walaupun tidak secara detail gitu. Nah, sangat disarankan kalau teman-teman membaca buku itu karena buku itu pun dibaca oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Bill Gates dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, itu kan bicara mengenai masa lalu ya, buku Sapiens. Nah, terus buku kedua yang ditulisnya itu bernama Homo Deus. Nah, memang kalau kita melihat dari judulnya, Homo itu artinya manusia, sedangkan Deus itu artinya Tuhan. Nah, jadi buku ini memang di dalamnya itu saya belum baca sampai habis, tetapi berusaha memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, berusaha memprediksi bahwa manusia ke depannya itu mungkin akan bersatu dengan AI atau artificial intelligence. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari buku ini, tetapi saya hanya ingin menyoroti beberapa hal saja yang saya pikir ini cukup aneh, tetapi ini nyata gitu. Nah, manusia untuk sekarang ini mulai memikirkan tentang hidup yang immortal atau hidup yang sempurna, hidup yang tidak bisa mati. Manusia memikirkan suatu cara untuk menciptakan keabadian. Nah, kalau kita melihat di dalam buku ini, maka kita akan menemukan bahwa sekarang ini orang bukan bergumul dengan kemiskinan, bukan dengan kelaparan, bukan dengan itu. Justru banyak orang itu mati karena mereka itu banyak mengkonsumsi makanan, misalnya seperti junk food atau gula dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi buku ini berusaha menerangkan gitu bahwa orang-orang sekarang itu bukan memikirkan untuk mengatasi kemiskinan gitu, tetapi orang-orang itu lagi memikirkan bagaimana sih kita bisa mencapai yang namanya keabadian, bagaimana sih kita bisa menjadi immortal, menjadi
bisa hidup selamanya, berumur panjang, dan upaya-upaya itu rupanya telah dilakukan gitu. Misalnya kayak Google sendiri itu dalam buku ini diceritakan gitu bahwa ini memang aku dengar dari aku memang baca dari buku ini bahwa Google itu membuat sebuah divisi yang secara khusus itu melakukan sebuah penelitian untuk menciptakan keabadian manusia. Nah, itu ada satu divisi yang membahas tentang itu. Nah, terus Harari itu di dalam buku ini sempat mengatakan bahwa salah satu upaya yang bisa kita lakukan, dan juga dia itu tentu saja mendengar dari orang lain juga yang lebih ahli tentang sains, bahwa ketika kita itu meregenerasi sel-sel kita setiap 10 tahun sekali, nah tentunya ini dilakukan hanya bisa oleh orang-orang yang memiliki uang, yang memiliki kekayaan. Nah, itu memiliki kemungkinan untuk manusia itu bisa hidup dalam rentang waktu yang lebih lama gitu. Nah, memang itu masih sebuah masih sebuah hipotesa, masih sebuah teori yang masih harus dibuktikan gitu. Tetapi sudah dipakai gitu sebagai cara berpikir. Nah, itu sempat disinggung di dalam buku ini. Tetapi menarik juga itu seperti ini. Orang tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keabadian. Karena kalau tujuan hidupnya hanya mencapai keabadian, gimana kalau seandainya dia abadi tetapi hidupnya itu malah kayak neraka gitu. Jadi hidupnya itu sedih, membosankan, terus tidak bahagia dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka juga itu memikirkan tentang, atau Harari ini sendiri itu memikirkan tentang bagaimana sih kita itu tetap hidup immortal, hidup abadi, tetapi kita memperoleh kebahagiaan. Nah, jadi itu yang sekarang ini dipikirkan gitu oleh Harari ini gitu, tentang bagaimana sih kita itu memperoleh keabadian, tetapi di saat yang sama kita bisa bahagia ketika kita abadi. Karena kalau kita abadi dan kita tidak bahagia, rasanya keabadian itu bukan sesuatu yang diinginkan gitu, karena orang itu cenderung menginginkan kegembiraan, cenderung untuk menginginkan hawa nafsunya itu terpenuhi. Memang sih ada filsuf-filsuf yang menentang tentang hawa nafsu gitu. Misalnya kayak Stoa yang meyakini bahwa kita itu harus cukup dengan diri kita sendiri. Jadi situasi dan kondisi tidak mempengaruhi kesenangan kita. Jadi kesenangan kita ya adalah kecukupan dengan diri kita sendiri gitu. Ketika kita menerima diri kita sendiri. Bahkan kalau di konsep agama Buddha, nah Buddha itu kan tujuannya itu adalah mencapai nirwana ya gitu, atau jalan tengah gitu. Nah, untuk mencapai itu kan harus terjadi kelepasan gitu dengan setiap keinginan. Jadi kalau kita itu di dunia sudah bisa melepaskan diri dari setiap keinginan, setiap hawa nafsu, maka kita bisa mencapai jalan tengah itu atau nirwana itu, di mana kita tidak terikat dengan keinginan dan kita pun tidak akan mengalami reinkarnasi karena kita sudah mencapai tujuan tertinggi itu atau tujuan yang betul-betul terpenting dan sejati itu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat dari Harari bahwa orang seperti Harari maupun para saintis itu juga punya tujuan hidup gitu, sekalipun tujuan hidupnya itu tidak diarahkan kepada Tuhan. Bukan berarti Harari ini adalah orang ateis. Saya kurang tahu apakah dia orang ateis atau bukan, tetapi dia adalah seorang warga negara Israel. Maka biasanya kan seorang warga negara Israel itu biasanya beragama Yahudi. Tetapi tidak tahu juga apakah dia itu menjadi Yahudi ataukah dia pernah menjadi Yahudi lalu menjadi ateis atau gimana, kurang tahu juga. Tetapi kita bisa melihat bahwa tujuan hidupnya itu tidak ada sama sekali berhubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, terus Mark Zuckerberg ketika dia menyampaikan sebuah pidato untuk para wisudawan di Harvard, ini udah sekitar tahun 2017, dia itu waktu itu berbicara mengenai tujuan hidup. Nah, terus dia sempat mengatakan seperti ini, purpose is what creates true happiness. Purpose di sini maksudnya adalah tujuan hidup. Itu adalah apa yang membuat kebahagiaan sejati. Jadi dengan kita memiliki tujuan hidup, maka kita akan memperoleh kebahagiaan sejati. Memang waktu itu aku kurang bisa memahami karena dia berpidato dengan bahasa
Inggris, jadi aku kurang bisa memahami apakah yang dimaksudnya dengan kebahagiaan sejati ini selalu berkaitan dengan humaniora atau selalu berkaitan dengan kemanusiaan atau apa gitu. Tapi intinya dia mengatakan bahwa tujuan hidup itu penting dan tujuan hidup itu akan memberikan kebahagiaan sejati kepada kita. Jadi sangat penting gitu untuk kita memikirkan tentang tujuan hidup. Jika ada di antara kita yang tidak memiliki tujuan hidup, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan mendorong kita untuk memperoleh kebahagiaan sejati itu. Atau kita mungkin hidup dalam kehampaan gitu, kita nggak tahu gitu. Hidup ini sih untuk apa sih, arahnya kemana gitu. Nah, jadi dengan memiliki tujuan hidup, maka kita menyadari gitu bahwa hidup itu penting dan ada sesuatu yang sejati atau suatu kebahagiaan sejati yang kita kejar gitu, sesuatu yang sangat kita inginkan sehingga kita ingin mencapainya. Nah, kemudian ada seorang artis Korea yang namanya Oh Hin Hai, itu beberapa waktu yang lalu sempat membuat dunia menjadi heboh. Kenapa? Karena dia adalah seorang populer tetapi dia bunuh diri. Nah, memang tidak terlalu jelas kenapa dia itu bunuh diri, tetapi kita bisa mengasumsikan bahwa aku nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidup dari Oh Hin Hai ini, tetapi kalaupun kita memikirkan bahwa popularitas atau ketika kita punya banyak followers, ketika foto-foto Instagram kita banyak yang like, atau ketika story kita banyak yang lihat dan lain sebagainya, atau ketika kita banyak diundang di acara-acara untuk bermain film, untuk mengisi menjadi presenter atau apa gitu, itu ternyata tidak memastikan atau tidak 100% membuat kita itu bisa 100% bahagia gitu. Karena buktinya kalau seandainya popularitas itu adalah sesuatu yang penting, buktinya Oh Hin Hai ini kok dia bunuh diri gitu, padahal dia punya popularitas itu gitu. Memang kita nggak tahu apakah itu tujuan hidupnya atau bukan, tetapi kita bisa mengasumsikan bahwa popularitas itu tidak menentukan apakah seseorang itu bisa memperoleh kebahagiaan sejati atau tidak. Jika popularitas menjadi kebahagiaan sejati kita, maka rupanya itu sesuatu yang tidak bertahan lama, karena buktinya Oh Hin Hai ini kan bunuh diri gitu. Jadi popularitas itu tidak bisa menjadi sebuah kebahagiaan sejati gitu, seperti itu. Nah, terus seorang tokoh yang namanya Hana Kimura, dia juga seorang yang terkenal, seorang yang populer, tetapi dia bukan populer di dalam perfilman, tetapi dia populer di dalam dunia tinju. Nah, memang sangat jarang yang kita mendengar seorang perempuan, tetapi seorang petinju gitu. Nah, walaupun Hana Kimura ini telah mengalami kesuksesan di dalam karirnya, suatu waktu itu dia itu kena kritik gitu. Jadi ada orang yang mengkritisinya. Aku nggak tahu apa yang menjadi kritikan dari orang tersebut, tetapi rupanya Hana ini menangkap itu dengan serius. Dan karena dia menangkap itu dengan serius, maka dia akhirnya suatu waktu itu sebelum dia melakukan sebuah tindakan yang bodoh, dia itu sempat membuat story. Aku lupa sih apa yang dibicarakan di dalam story itu, tapi intinya itu cuma sekedar menyapa para penggemarnya dan lain sebagainya gitu. Lalu besoknya dia malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Jadi kayak kesuksesan yang sifatnya itu karir, bahkan bukan populer tapi karir, itu juga ternyata tidak bisa menjadi kebahagiaan sejati itu, tidak bisa menjadi tujuan hidup yang ultimate itu gitu. Karena buktinya walaupun dia telah sukses di dalam apa yang dia inginkan di dalam karirnya, dia masih bisa memutuskan untuk bunuh diri gitu. Nah, bunuh diri kan selalu dikonotasikan itu negatif ya. Kalau orang itu bunuh diri berarti ada sesuatu yang salah gitu. Seperti itu. Nah, tetapi kita orang Kristen, kita percaya bahwa tujuan utama atau tujuan hidup kita itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Nah, ini berdasarkan katekismus singkat Westminster yang sudah sangat terkenal dan saya yakin kita semua juga sudah mengetahui katekismus ini. Nah, kita akan melihat beberapa ayat di dalam katekismus ini untuk memberikan semacam sebuah common ground bagi kita untuk memiliki
sebuah pemahaman yang alkitabiah tentang tujuan hidup ini. Nah, pertama saya akan memulai dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi kalau kita membaca ayat ini rasanya sudah sangat jelas ya maksud ayat ini gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah, termasuk hal-hal yang sifatnya itu seperti makan, minum yang rasanya itu apa sih hubungannya makan dan minum itu dengan Allah gitu. Nah, tapi ternyata makan dan minum itu juga harus melibatkan Allah di sana sebagai motivasi kita melakukan itu gitu. Jadi Allah harus menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Nah, 1 Korintus pasal 10 ini ayat 31 ini kalau kita melihat ayat ini secara serius, sebetulnya ini merupakan kesimpulan dari argumen Paulus tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, beberapa guru Yahudi itu menekankan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan demi Allah. Jadi ada kemiripan antara pemikiran Paulus dengan pemikiran guru-guru Yahudi bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan untuk Allah. Jadi segala sesuatu itu apapun yang kita lakukan, baik kita bekerja, kita makan, kita pacaran, kita melakukan apapun itu harus dilakukan demi Allah, demi kemuliaan Allah. Tetapi beberapa filsuf itu melihat bahwa hidup ini adalah kita itu harus menginvestasikan hidup untuk mencari makna yang abadi. Nah, makna abadi ini terlalu umum gitu. Apa sih makna abadi itu? Apakah makna abadi itu selalu berkaitan dengan Tuhan? Ataukah makna abadi itu bisa sesuatu yang tidak berkaitan dengan Tuhan? Sesuatu yang kekal tetapi tidak berkaitan dengan Tuhan. Nah, jadi masih terlalu luas ya makna abadi itu. Tetapi kita bisa mengasumsikan juga bahwa makna abadi ini mencakup melakukan sesuatu demi Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu demi Tuhan, itu kan sesuatu yang kekal gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Paulus pun bisa setuju gitu dengan beberapa filsuf ini, jika makna abadi itu dipahami sebagai melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, kalau kita membaca bagian dari 1 Korintus 10 ayat 31 ini, memperhatikan ayat-ayat yang sebelumnya, nah, kita bisa melihat bahwa Paulus itu sebenarnya tidak mempermasalahkan gitu ketika kita itu memakan daging persembahan berhala ini bagi ya tentu saja bagi semua orang sih itu tidak terlalu menjadi masalah gitu. Tetapi yang menjadi masalah karena segala sesuatu itu kan dikuduskan oleh Tuhan dan segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu adalah ketika kita itu menyandung orang yang hati nuraninya lemah. Nah, hati nuraninya lemah ini aku sebetulnya masih bingung sih, apakah ini adalah orang yang belum mengenal Kristus, ataukah ini adalah orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi dia itu masih bayi rohani gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka Paulus itu mengatakan, kalau misalnya kalian menghadiri sebuah pesta, lalu apapun yang dihidangkan di situ, baik itu daging atau apapun itu, nah itu silakan dimakan. Tetapi jika ada orang yang berkata kepadamu bahwa makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala, maka janganlah kau memakannya karena keberatan-keberatan hati nurani dari orang itu. Nah, jadi bukan berarti bahwa kita tidak bisa memakan daging persembahan berhala itu, tapi mungkin kita memikirkan tentang keberatan hati nurani orang lain itu. Apakah dia itu akan tersandung gitu? Mungkin ketika kalau kita mengasumsikan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sebenarnya belum mengenal Tuhan, tetapi mereka berpikir gitu bahwa wah orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh makan daging persembahan berhala kita gitu. Nah, mungkin karena mereka itu masih merasa seperti itu, masih berpikir bahwa kalau kita melakukan itu maka kita melakukan kesalahan, maka mungkin kita perlu untuk tidak menyandung orang itu agar orang itu kedepannya lebih mudah ketika menerima Injil gitu. Jadi mereka bisa melihat bahwa ada sebuah integritas atau ada sebuah sikap hati yang benar gitu dari orang-orang Kristen, sehingga mereka itu pun pada akhirnya suatu waktu lebih mudah lah untuk menerima Injil atau untuk percaya kepada Kristus. Nah, tetapi kalaupun kita mengasumsikan bahwa orang ini adalah orang yang sudah mengenal Kristus, terus dia mengatakan seperti itu, ya oke sih kalau kita itu tetap mengikuti
perkataannya itu kan mungkin kalau kita melakukan itu maka dia yang masih lemah hati nuraninya itu mungkin akan berpikir bahwa kekristenan ini beda gitu dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Rupanya mereka adalah orang-orang yang tidak sama lah dengan dunia, atau mereka juga mungkin bisa berpikir bahwa nggak salah lah aku masuk Kristen ini karena Kristen ini berbeda lah dengan yang lain gitu. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kira-kira yang bisa kita pikirkan dari ayat ini adalah ini sebenarnya. Secara tidak langsung Paulus itu mau mengajak jemaat Korintus untuk berpikir, apakah tindakan yang kamu lakukan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Nah, jadi dalam segala sesuatu kita harus memikirkan gitu, apakah tindakan kita itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ataukah sebenarnya ini bukan hanya berlaku, aku pikir ini bukan hanya berlaku bagi bagi makanan persembahan berhala, tapi bisa implikasinya itu bisa luas banget gitu. Misalnya misalnya gini. Tapi ini memang sih nggak tahu juga apakah contoh ini bisa diterapkan secara hurufiah atau tidak. Misalnya ada orang yang memahami bahwa ujian itu tidak boleh lihat buku gitu. Apapun model ujiannya dia selalu memahami bahwa ujian itu tidak boleh lihat buku gitu. Nah, tetapi misalnya ada dosen atau guru yang mengatakan bahwa kalian boleh untuk ujian ini lihat buku gitu. Nah, terus apakah ketika guru mengatakan itu, apakah kita mengatakan bahwa apakah ketika guru mengatakan itu, terus teman kita gitu, dia mungkin adalah seseorang yang masih memiliki keberatan-keberatan hati nurani, terus dia melihat kita lihat buku, dan dia berpikir bahwa selama itu yang namanya ujian, itu tetap nggak boleh lihat buku, maka dia pasti akan tersandung gitu kan. Nah, memang sih kalau kita berpikir seperti itu ya nanti juga yang masalahnya di kita juga gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak lihat buku, nilai kita bisa jelek karena mungkin saja guru itu mengatakan bahwa kita itu bisa lihat buku karena mungkin ujiannya itu sangat sulit gitu. Seperti itu. Nah, memang kalau dalam hal ini memang sepertinya tidak cocok gitu. Tetapi dalam hal tadi misalnya makan persembahan berhala, maka aku pikir sih itu bisa sih kita lakukan di dalam segala macam konteks gitu untuk persoalan yang tadi gitu. Seperti itu. Nah, terus kita melihat berikutnya di dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini merupakan mazmur dari Asaf. Nah, kalau tidak salah, Pak Yakub Trihandoko juga pernah membahas tentang mazmur ini. Nah, tetapi aku hanya akan membahas mazmur ini dari bagian ini saja, hanya dari kedua ayat ini. Nah, kalau kita melihat ayat ini sebetulnya misalnya pada ayat yang ke-25 itu sebenarnya kayak menunjukkan gitu bahwa orang-orang ateis itu pasti akan menolak ayat 25 ini karena mereka itu kan menolak gitu adanya sorga, adanya dunia di luar, maksudnya dunia yang kayak roh gitu dan lain sebagainya. Beberapa orang ateis itu menolak hal-hal yang semacam itu. Hal-hal yang sifatnya itu metafisik atau hal-hal yang supra seperti itu, hal-hal yang transenden seperti itu gitu. Nah, terus pada ayat 25 itu pemazmur itu mendapatkan sebuah kepastian emosional maupun spiritual dari Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Tuhan yang ia miliki di sorga dan hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan sejati kepadanya di bumi. Sehingga pemazmur tidak membutuhkan sosok lain untuk memuaskannya. Jadi dia di dalam pasal 73 ayat 25 itu dia mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang merupakan segalanya di dalam kehidupannya. Hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan apa yang diinginkannya.
Aku percaya apa yang diinginkannya ini luas sih pengertiannya. Mungkin itu adalah emosional, atau mungkin juga itu adalah kebutuhan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan kepastian untuk dia itu bisa merasa cukup. Nah, terus pada ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, kata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ini sebenarnya mengindikasikan sekalipun pemazmur ini dianiaya secara fisik oleh orang-orang kafir dan berada dalam perasaan yang begitu menyakitkan seperti mau mati rasanya, tetap Tuhan tidak akan meninggalkannya. Jadi dia itu meyakini bahwa Tuhan itu tidak meninggalkannya. Dia percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan dia dan Tuhan itu selalu menyertai kehidupannya. Nah, terus pada ayat 26b kita bisa melihat ada kata gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, kedua metafora ini yaitu gunung batuku dan kata gunung batuku. Nah, sebetulnya itu sering digunakan dalam Mazmur. Nah, gunung batuku ini sebenarnya melambangkan kekuatan dan stabilitas hati dari seseorang gitu. Jadi dia itu menggambarkan bahwa imannya itu setia gitu kepada Tuhan seperti gunung batu gitu. Dia meyakini bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu sanggup untuk menolong kehidupannya. Dia meyakini bahwa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan, Tuhan itu sangat besar, Tuhan itu transenden. Jadi apapun yang dihadapinya, dia percaya kalau dia bersama dengan Tuhan, maka dia bisa melewati hal tersebut. Nah, terus kata bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, sebetulnya itu melambangkan kepemilikannya yang kekal. Jadi dia itu percaya bahwa ketika dia telah bersama dengan Tuhan, maka dia akan bersama dengan Tuhan itu sampai kekekalan gitu. Itu jadi bicara mengenai selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita melihat tadi dari 1 Korintus 10 ayat 31 dan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, inti yang sebenarnya mau disampaikan adalah Tuhan itu adalah segala-galanya kan di dalam kehidupan kita, maka kita hidup untuk memuliakan Dia. Kita hidup untuk melakukan segala sesuatu demi untuk Dia. Lalu kemudian kita akan masuk sekarang kepada penderitaan. Nah, mungkin penderitaan ini rasanya kadang-kala tidak perlu didefinisikan gitu, karena orang itu mungkin berpikir bahwa penderitaan itu adalah sebuah kata dasar gitu. Tetapi sebenarnya penderitaan ini masih bisa didefinisikan gitu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan itu adalah sebuah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung seperti itu, atau penanggungan juga gitu. Jadi ada sebuah keadaan yang sulit yang kita alami, dan keadaan itu adalah sesuatu yang harus kita tanggung. Nah, menurut seorang tokoh yang bernama Paul David Tripp, nah dia sempat menulis satu buku yang namanya Suffering. Nah, dia mendefinisikan penderitaan itu adalah sebuah peperangan rohani. Nah, kalau kita bicara mengenai peperangan rohani ini memang sangat luas ya. Tetapi ini bukan bicara mengenai peperangan rohani dalam pengertian bahwa kita itu berdoa untuk sebuah tempat yang dipenuhi dengan roh jahat, lalu roh jahat itu pergi karena kita berperang lewat doa itu. Nah, ini bukan bicara mengenai itu dan tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi yang dimaksud dengan Paul Tripp ini lebih ke arah ini sih, mengenai kesaksian pribadinya gitu. Jadi ketika seseorang itu mengalami penderitaan, maka dia itu kan akan diperhadapkan dengan berbagai emosi-emosi negatif, dengan berbagai hal-hal yang merugikan gitu, hal-hal yang membuat dia jauh dari Tuhan, sehingga dia harus berperang dengan semua hal itu gitu. Tanggal 19 Oktober 2014 itu merupakan hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Paul Tripp, karena di hari itu hidupnya itu berubah. Ia mengalami gagal ginjal akut atau gagal ginjal yang sangat parah yang menyebabkan dia mengalami kesulitan yang parah.
sekitar 65% dari ginjalnya itu tidak berfungsi. Itu disampaikan oleh dokternya. Terus rupanya yang 65% itu juga tidak bisa dipulihkan gitu. Jadi memang kerusakan itu sudah bersifat final gitu. Jadi itu sudah tidak bisa lagi diobati. Nah, ini kan pastinya itu dampaknya itu signifikan gitu. Karena kalau kita membaca buku itu, kita akan melihat bahwa Paul Tripp itu di dalam buku itu mengatakan bahwa dia itu menjerit kesakitan, dia itu ketika mengalami sakit itu dia merasa begitu menderita gitu. Bahkan di dalam pikirannya itu dipenuhi dengan emosi-emosi negatif yang menyebabkan dia berpikir bahwa kematian itu sudah diambang pintu gitu. Jadi setiap hari itu dia hanya berpikir sih kapan dia mati. Dia hanya berpikir gitu, apakah hari ini adalah hari terakhir dia melihat istrinya Luella, atau apakah berapa detik kemudian mungkin dia akan meninggal dan lain sebagainya. Jadi pikiran-pikiran negatif itu sudah memenuhi pikirannya gitu. Nah, dan biasanya dia itu adalah orang yang sangat tidak suka dengan tidur siang. Nah, jadi kalau kita melihat kutipan ini, saya melewati hari dengan tidur siang, sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya biasanya mengolok orang-orang yang tidak bisa tahan tanpa tidur. Tapi sekarang saya menantikan waktu tidur siang saya. Nah, jadi setelah dia mengalami sakit ini, dia itu mulai sadar bahwa istirahat itu penting. Dia adalah orang yang sangat mendewa-dewakan produktivitas gitu. Jadi produktivitas itu adalah sesuatu yang kita bisa sebut berhala lah di dalam kehidupannya. Jadi dia itu merasa kalau dia produktif, nah itu berarti sesuatu yang baik gitu. Kalau dia produktif, dia lebih baik dari orang lain yang tidur-tidur siang gitu. Kalau dia bisa menggunakan banyak waktunya untuk bekerja, maka dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik dan dia telah menjadi sosok yang maksimal di dalam kehidupannya. Nah, tetapi pada saat dia sakit, sudut pandang itu berubah drastis gitu. Atau kita bisa sebut berubah 180 derajat gitu. Dia jadi perlu banyak istirahat dan tidak bisa produktivitas seperti dulu lagi. Kenapa? Karena sakit itu akan sangat menghambatnya gitu. Kalau dia melakukan sesuatu seperti dulu lagi, maka efeknya akan sangat mengganggu kesehatannya. Kira-kira seperti itu gambaran kenapa Paul Tripp itu mengatakan bahwa penderitaan itu adalah peperangan rohani. Nah, terus saya tertarik untuk kita sama-sama mendiskusikan hal ini, bahkan memikirkan gitu tentang apakah tepat menyampaikan Roma 8 ayat 28 itu kepada orang yang sedang menderita. Nah, kalau jawabanku sih sebenarnya tergantung gitu, apa penderitaan orang itu gitu. Kalau kita menyampaikan ayat ini misalnya kepada seseorang yang mungkin punya anak umur 10 tahun lalu terkena cancer dan anak itu meninggal, nah tentu saja rasanya bukan kata-kata kita yang penting, tetapi kehadiran kita yang penting. Tetapi kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin dia hanya mengalami penderitaan-penderitaan biasa, mungkin apa ya, mungkin anaknya itu sakit tipes atau apa gitu yang masih kita sebut biasa lah gitu penyakitnya. Kalau kita mengatakan ayat ini memang tepat juga sih, tetapi perlu diketahui bersama bahwa ayat ini seringkali disalah mengerti gitu. Ayat ini seringkali dipahami bahwa Tuhan itu berjanji bahwa segala yang kita alami pada akhirnya akan menjadi baik. Nah, ini sebenarnya merupakan penafsiran yang kurang tepat gitu, karena Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwa segala sesuatu selama kita hidup itu akan menjadi baik. Nah, misalnya ada seseorang itu yang hidupnya itu miskin banget itu. Nah, terus apakah Tuhan berjanji bahwa ketika dia hidup, maksudnya selama dia hidup, apakah dia itu akan menjadi kaya suatu waktu? Nah, itu kan tidak menjamin. Atau apakah dia akan menjadi orang yang apa ya, mungkin nggak kaya tetapi ya apalah gitu, di atas rata-rata lah gitu. Nah, itu juga tidak menjamin gitu. Nah, jadi orang itu seringkali memahami salah ayat Roma 8 ayat 28 ini. Kan ayat ini kan bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Nah, sebetulnya kalau kita membaca ayat ini secara teliti, maka kita perlu untuk memperhatikan konteksnya gitu. Ayat ini ada hubungannya dengan ayat 29 dan 30. Nah, ayat 29 dan 30 ini merupakan ayat yang terkenal yang sangat mendukung doktrin predestinasi, yaitu bunyinya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi ayat Roma 8 ayat 28 ini tidak bisa dipisahkan gitu dari bagian berikutnya atau dari konteksnya gitu. Nah, ayat ini sebenarnya berarti bahwa yang baik itu yang dimaksud Tuhan itu ini lebih ke arah sesuatu pasca kematian sih. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kebaikan yang dimaksud itu bicara mengenai predestinasi Allah gitu, bahwa Allah itu menyediakan keselamatan gitu bagi orang-orang pilihan. Allah itu menyediakan, bahkan memberikan penebusan gitu kepada orang-orang pilihan. Jadi kita punya sebuah pengharapan gitu, bahwa kalaupun kita begitu menderita di dalam hidup ini, atau kalaupun kita itu mengalami sesuatu yang sangat buruk atau sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita tahu bahwa hidup ini adalah sementara, dan kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang telah ditentukan dan dipilihnya, bahwa kita suatu waktu akan menerima kehidupan kekal itu, kita akan menerima pemuliaan dari Dia. Jadi ini merupakan sebuah ayat yang sebenarnya memberikan pengharapan yang lebih lagi, sesuatu yang sebenarnya melebihi pemulihan di dunia gitu. Mungkin sesuatu yang di dunia misalnya kalau kita misalnya mengalami kemiskinan yang begitu parah, atau kita mengalami masalah misalnya dengan orang lain dan kita rindu supaya masalah itu selesai, oke sih, memang itu baik sih kalau kita maksudnya menginginkan supaya masalah itu selesai, atau menginginkan supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi kalaupun seandainya kita tidak menerimanya, ada sesuatu yang lebih baik. Jadi ayat ini menawarkan sesuatu yang lebih baik bahkan daripada apa yang dipandang oleh seseorang. Itu kan sementara yang dipandang oleh banyak orang itu. Tapi ayat ini kalau dipahami dengan benar justru memberikan pengharapan yang kekal gitu, pengharapan tentang kehidupan yang kekal, kehidupan yang bicara mengenai selama-lamanya. Kira-kira penjelasannya seperti itu gitu. Nah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah quote, biar mirip-mirip juga sama beberapa pengkhotbah gitu yang biasa pakai quote gitu. Nah, jadi quote itu bunyinya gini, tujuan hidup yang benar itu tidak akan mudah lekang oleh masalah maupun penderitaan, terbesar sekalipun. Justru dengan adanya masalah maupun penderitaan itu membuat orang yang memiliki tujuan hidup yang benar itu menjadi semakin memahami Allah. Jadi tujuan hidup yang benar itu biasanya itu tidak akan mudah dijatuhkan atau dirobohkan atau ditepis atau dihilangkan oleh karena adanya penderitaan gitu. Memang tidak selalu gitu. Ada juga sih mungkin orang yang sudah memiliki tujuan hidup yang benar, tetapi dia itu ketika diperhadapkan dengan penderitaan terbesar, dia itu misalnya meninggalkan Tuhan atau benci kepada Tuhan. Tetapi kalau dia memang adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Kristus, orang Kristen sejati, tentu kita percaya dia akan kembali lagi gitu kan. Nah, jadi kita percaya bahwa tujuan hidup yang benar ini adalah sesuatu yang merupakan ultimate gitu, sesuatu yang sifatnya itu tidak akan mudah dijatuhkan atau dihilangkan. Bahkan kita percaya juga bahwa dengan adanya tujuan hidup yang benar ini, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, justru kita itu bisa melihat, bukan berarti kita suka menderita ya, bukan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita bisa melihat bahwa penderitaan itu sebagai sebuah kesempatan juga gitu, untuk semakin memahami Allah, memahami
karakter-karakternya, memahami sifat-sifatnya gitu, memahami atribut-atributnya, kita bisa melihat kemurahannya, kita bisa melihat kasihnya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa aku seberangkan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.